pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus, jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan pagi ini. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini tertulis di dalam Yosua 22 ayat 29. Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan. Mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita yang ada di depan kemah sucinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, topik hari ini kita berbicara tentang kesetiaan dan persatuan persaudaraan dalam Tuhan. Pasal ini terjadi saat suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manase kembali ke wilayah mereka di seberang sungai Yordan setelah menyelesaikan perang yang membawa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka telah diperintahkan oleh Yosua untuk membantu saudara-saudara mereka dalam merebut tanah Kanaan. Dan setelah tugas mereka selesai, ketiga suku ini kembali ke rumah mereka di timur sungai Yordan. Saudara-saudara, lalu mereka membangun mezbah suku-suku ini dibangkitkan keberatan dari para saudaranya Israel yang takut bahwa mereka akan melupakan perjanjian mereka dengan Allah dan membangun altar-altar di wilayah mereka yang akan memisahkan mereka dari ibadah kepada Tuhan. Namun suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manase meyakinkan mereka bahwa altar yang mereka bangun bukanlah untuk beribadah kepada dewa-dewa lain, tetapi sebagai saksi tentang persatuan mereka dalam iman kepada Tuhan, sehingga anak-anak mereka di masa depan tidak akan memisahkan diri dari iman itu. Ini menunjukkan pentingnya kesetiaan dan persatuan dalam pengabdian kepada Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara-saudara, pesan yang sangat penting dalam nats ini adalah kita belajar bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu mudah dipahami oleh orang lain. Suku Ruben, Gad, dan setengah suku Manase tetap setia kepada Tuhan. Tetapi tindakan mereka membangun mezbah di wilayah mereka sendiri dianggap mencurigakan oleh saudara-saudara mereka yang lain. Kita bisa membacanya di dalam ayat 15 sampai dengan 20. Hal ini mengingatkan kita bahwa dalam perjalanan iman kita, orang mungkin memiliki interpretasi yang berbeda terhadap tindakan atau keputusan kita. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menjelaskan dengan jelas niat dan kesetiaan kita kepada Tuhan kepada orang lain, terutama jika tindakan kita bisa disalahpahami. Yang kedua, dari renungan ini menyoroti pentingnya mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan dalam segala situasi. Meskipun suku Ruben, Gad, dan separuh suku Manase berada di wilayah yang berbeda dari saudara-saudaranya suku yang lain, mereka tetap membangun mezbah sebagai tanda kesetiaan kepada Allah mereka. Ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan tidak terbatas pada tempat atau waktu tertentu. Kita dapat memuliakannya dimanapun kita berada dengan tindakan-tindakan yang sesuai dengan firman-Nya dan prinsip-prinsipnya. Lalu yang ketiga dari renungan ini kita mendapatkan bahwa kita diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dalam iman. Meskipun terjadi ketegangan antara suku-suku Israel, mereka akhirnya mampu menyelesaikan masalah-masalah tersebut melalui komunikasi yang jelas dan pengertian satu sama lain. Kita bisa membaca dalam ayat 21 sampai 29. Hal ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam tubuh Kristus, persatuan dan saling pengertian sangatlah penting. Dengan berbicara dan mendengarkan dengan penuh kasih, kita dapat mencegah perpecahan dan memperkuat persatuan di antara kita seiman dan bersaudara. Saudara-saudara, sebagaimana surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasal 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya
supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.